terlihat terjadwal bahwa Ibu Equin ada kegiatan observasi. Tapi sebelum ke kegiatan observasi, nanti ada pra-observasi dulu nih ya, yang ingin saya tanyakan. Nah, berkaitan nanti kegiatan pra-observasi, kira-kira nih nanti di kelas nih tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Equin ini kan ke anak-anak? Kebetulan untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan organ-organ pada sistem peredaran darah manusia berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun alur mekanisme peredaran darah manusia. Baik, berarti nanti tujuannya ada 3 ya, Beben? Nah, kalau saya lihat ini tujuannya sudah sangat bagus, nanti mudah-mudahan tercapai nih oleh siswa. Amin. Ya. Nah, berkaitan hal selanjutnya nih, area apa yang akan dikembangkan atau dicapai oleh Ibu Equin nih? Saya mengharapkan proses pembelajarannya itu berpusat pada murid, jadi guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi yang banyak beraktivitas, yang banyak melakukan kegiatan, aktivitas pembelajaran itu murid. Jadi guru hanya bersifat mendampingi. Oh, berarti guru sebagai fasilitator ya gitu kan ya. Nah, artinya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi tentunya kan Ibu Equin ini sudah menyiapkan strateginya gitu kan. Nah, kira-kira strategi apa nih? Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning (PBL) dengan pendekatan berdiferensiasi. Oke, berarti PBL dengan pendekatan berdiferensiasi ya. Oke, mudah-mudahan dengan strategi tersebut nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Amin. Baik, kita langsung saja ke kelas. Nanti di kelas apa ya kira-kira? Kebetulan di kelas 8H. Oke, di kelas 8H saya tulis dulu ya. Baik, itu saja. Nanti ayo kita ke kelas bersama-sama gitu kan. Nanti saya akan dampingi Ibu Equin. Yuk, ayo Ibu Equin. Yuk, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa belajar di kelas yang kita sayangi ini ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba kalau siap, Ibu lihat dulu kebersihan kelasnya. Tengok kanan dan kirinya. Apakah sudah bersih? Bersih. Oke, terima kasih. Sudah membawa perlengkapan semuanya untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bentar ya. Ya, silakan ketua kelasnya boleh pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kaila. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Kak. Amin. Mudah-mudahan doa kita bisa mendapat barokah dalam belajar pada pagi hari ini. Kita absen terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Faiz dan Vita. Faiz kenapa? Kalau Vita? Terima kasih. Mari kita doakan teman kita, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa belajar di kelas lagi, ya. Kemudian
Apa kalian masih semangat buat belajar? Kita cek semangat kalian ya. Sebentar, Ibu punya tayangan. Boleh kalian lihat video ini sebentar ya. Simak videonya ya. Apa yang tadi kalian lihat dalam video yang ditayangkan di depan? Adakah yang kekompakan tim? Ya, artinya apa? Kalau misalkan kita dalam belajar, ya dalam pembelajaran, kita harus memiliki rasa kekompakan. Ketika ada teman kita yang tidak bisa, kita bantu. Ya, jangan sampai ketika ada yang tidak bisa, kita abaikan saja. Ya, makanya harus kompak. Begitu pula yang kita bentuk hari ini karena kita menggunakan diskusi nanti. Jadi Ibu minta kerjasama antar timnya harus solid supaya nanti pembelajaran pada hari ini itu bisa tercapai. Ya, bisa dipahami? Nah, kita ingat bahwasanya kita pernah membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat? Ya, di mana kesepakatan kelasnya itu ketika ada yang berbicara di depan, baik guru ataupun teman kalian, kalian harus ngapain? Diam atau menghargai. Betul, terima kasih. Ya, jadi harus diam, kita hargai. Ya, itu adalah kesepakatan kita. Ya, pada pertemuan yang lalu, ya kita sudah membahas mengenai sistem pencernaan. Ya, di mana di dalam sistem pencernaan itu adalah kaitannya adalah dengan apa? Kalau pencernaan itu adalah dengan makanan yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu kan seperti halnya yang kemarin dibahas itu ada yang masuk ke dalam tubuh kita, ada juga yang dikeluarkan. Nah, yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan bagaimana? Yaitu akan beredar ke seluruh tubuh kita. Ya, ini adalah berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, coba kalian lihat, perhatikan yang ada di depan. Apa yang ada di depan? Gambar apa yang kalian lihat? Anak yang terjatuh, anak yang terluka, betul. Ya, di mana apa yang keluar daripada situ? Darah. Ya, ada darah yang keluar. Ya, bagaimana sih darah itu bisa keluar di dalam tubuh kita? Bagaimana sih darah itu bisa masuk, beredar mengelilingi di dalam tubuh kita? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita. Gimana? Kita lihat ya. Karena ini bagian video. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan organ-organ pada sistem peredaran darah berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun alur mekanisme peredaran darah manusia. Jadi ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini. Ya. Bentar. Oke.
seperti halnya yang sudah pernah Ibu sampaikan juga, sebelum pembelajaran ini nanti dilanjutkan, Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian. Silahkan HP yang sudah kalian bawa boleh dipersiapkan. Ibu akan mengirimkan link kepada kalian, ya. Link itu berisi dengan pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nanti Ibu akan kirimkan ke grup kalian. Nanti silahkan kalian isi, ya, link tersebut. Sudah masuk linknya? Sudah, oke. Kemudian linknya sama dengan apa yang dituliskan di depan ya. Kemudian isi tokennya yaitu dengan token IPA 8. Sudah bisa masuk? Tidak ada yang terkendala? Sudah? Oke, kalau sudah silakan boleh dikerjakan. Kerjakan sesuai kemampuan kalian, tidak perlu tengok kanan dan kiri ya. Sudah berapa? Oke. Sudah selesai? Sudah. Kita tunggu yang belum ya, sambil nanti Ibu cek yang sudah masuknya, yang sudah mengerjakannya. Ayo, yang semangat mengerjakannya ya. Semangat. Sudah selesai? Ibu cek ya. Baik, terima kasih sudah masuk. Ibu cek yang nilainya bagus. Ini ada beberapa orang, ya. Yang pertama adalah Zifani. Yang kedua ada, ya, tepuk tangan boleh. Terima kasih. Yang kedua ada Kayla. Dan yang ketiga ada Klarin. Beri tepuk tangan, ya. Terima kasih untuk siswa-siswi hebat, ya. Sebelum nanti masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu pengen kalian nanti melakukan ice breaking sama Ibu. Ketika Ibu bilang IPA, kalian jawab? Iya. Kurang semangat ah. IPA? Iya. IPA? Iya. IPA-nya dulu. Iya. Kemudian coba tangan kiri kalian mana? Boleh sambil berdiri? Boleh sambil berdiri, biar kita fokus. Ya, berdiri, tangan kirinya boleh ke depan, tangan kanannya ke atas. Ibu ingin melaksanakan tepuk nyamuk. Sudah pernah ada? Belum? Belum. Caranya adalah ketika Ibu bilang tepuk sendiri, hap. Paham? Kalau Ibu bilang tepuk kanan, berarti yang bagian kanan kalian temennya siapa? Ada nggak bagian kanan? Tepuk bagian kanan temennya. Ya, kalau bagian yang tepuk kiri, berarti yang bagian kirinya. Bisa? Oke, Kayla. Bisa? Oke, ya. Lagi ya. Tepuk sendiri. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk sendiri. Tepuk kanan kiri. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Terima kasih untuk anak-anak hebat. Ya, ini ada video yang bisa kalian lihat. Perhatikan dengan seksama. Nanti kalau misalkan ada hal yang penting, bisa kalian catat ya. Masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Bentar, stop dulu. Itu loh. Kalau ada hal yang penting dalam video ini, boleh kalian catat, kalian simak baik-baik, diamati ya. Karena ini videonya langsung jadi tadi. Tentang sistem perencanaan manusia dan hewan. Nah, maaf. hari ini Mama Maaf. kita ya. Kita ulangi sebentar ya. Kita ulangi sebentar. Sistem perencanaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Bimo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan? Boleh ditulis yang menurut kalian penting ya. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan Diamati. akan diadakan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan.
Betul, Ipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Boleh dicatat kalau yang ini? Aliran darah di Boleh dalam dicatat? tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan Boleh, yang pentingnya boleh dicatat ya. Sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepala tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot Lanjutin, Karin. karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh ya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, Boleh sambil kemudian kembali ke jantung lagi. diperhatikan ya. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, apa yang tadi kalian lihat di video yang Ibu tayangkan ke kalian? Apa yang ditayangkan tadi? Tentang peredaran darah. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kenapa? Ada tentang organ-organ peredaran darah. Ya, organ-organ peredaran darah seperti halnya yang sudah dilihat di video itu ada berapa? Ada 3. Ada apa saja yang pertama tadi yang dilihat? Kemudian yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga itu ada darahnya. Nah, itu adalah organ yang penting di dalam tubuh kita yang beredar, ya, yang membantu kita melaksanakan tugasnya masing-masing, yang punya tugasnya masing-masing. Nah, kelompok yang sudah dibentuk ini adalah kelompok yang sudah disesuaikan dengan asesmen diagnostik pada saat awal tahun pelajaran. Ya, kemudian nanti Ibu akan mempersilahkan kepada kalian untuk membuka buku paketnya, ya, maupun modul yang sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Di situ ada ada media tentang Canva yang Ibu kirimkan. Jadi boleh silakan HP-nya dilihat, HP-nya boleh dari buku maupun dari HP yang sudah Ibu kirimkan.
untuk mengerjakan nanti LKPD yang akan Ibu berikan ke kalian. Baik, sebelum Ibu membagikan daripada lembar kerja pada hari ini, Ibu pengen supaya kelas ini tidak sunyi, tidak sepi, kita bikin yel-yel terlebih dahulu. Kalian sudah punya yel-yelnya? Oke, Ibu coba terlebih dahulu. Kamboja sudah siap dengan yelnya? Melati, Anggrek, Kananta sudah siap? Mawar sudah? Oke, kita dari Kamboja terlebih dahulu. Kamboja boleh berdiri apa sambil duduk? Berdiri, boleh. Silakan biar lebih semangat. Nanti setelah yelling kita beri tepuk tangan biar lebih semangat lagi ya. Silakan kelompok Kaila, Kamboja. Kami contoh Kamboja, indah, berwarna, gembira. Ore, tepuk tangan ya. Terima kasih untuk Kamboja. Nampaknya masih harus disemangatin lagi biar lebih suaranya lebih keras lagi. Sekarang coba yang mana dulu nih? Melati yang dekat sama Ibu, Melati. Mau berdiri juga? Boleh. Ya, ayo Melati. Ya. Melati, mekar, ceria. Wah, beri tepuk tangan untuk Melati. Kemudian untuk Mawar. Mawar boleh berdiri? Mawar siap? Siap, boleh, silahkan Mawar. Mawar, harum, setiap hari. Wah, harum rupanya, seperti bunganya yang indah, selalu harum. Ya, kemudian kelompok yang terakhir, Anggrek boleh berdiri. Anggrek siap? Anggrek selalu di hati. Selalu di hati, seperti kalian yang selalu berada di hati Ibu, ya. Oke. Ini ada LKPD yang harus kalian nanti kerjakan. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan beritahu ke kalian cara kerjanya seperti apa. Ya. Sebentar. Coba lihat lembar akhirnya. Oke. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian itu mendapatkan lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang pertama itu berisikan tentang pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti jawabannya bisa kalian lihat, bisa kalian cari di media yang sudah Ibu berikan ke kalian. Ada di HP yang Ibu kirimkan di grup kelas ya. Canva yang sudah Ibu berikan, ataupun ke buku ajar elektronik yang sudah Ibu share juga di grup kelas, maupun di buku paket yang sudah kalian bawa ya. Untuk selanjutnya di yang kedua itu Ibu tadi mana yang ininya ya, Ibu berikan bahan ajar yang kedua. Ini adalah berupa gambar alur mekanisme daripada peredaran darah ya. Nanti silahkan kalian susun ya, susun daripada gambar ini supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah disusun, kemudian kalau kalian mendapatkan ada organ-organ yang belum memiliki nama, silakan organ itu diberi namanya. Namanya itu apa? Tuliskan di situ. Kemudian nanti tinggal dijawab. Ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, nanti boleh bertanya lagi sama Ibu. Silakan ininya boleh dibuka terlebih dahulu. Lemnya sudah ada ya? Ya, silakan boleh di ini. Mau nulisnya yang pertanyaan dulu boleh, mau nyusun dulu boleh. Terserah kalian mana yang menurut kalian itu paling enak terlebih dahulu. Ya. Nanti disusunnya di sini. Nah, yang ini nanti untuk jawab pertanyaan ya. Nah, jangan lupa nama kelompok, nama anggotanya, itu silakan kalian tulis dan kalian isi ya. Tuh ya, boleh diinikan. Sama ininya. Ayo, Nang. Nih. Boleh silakan kerjasama. Timnya bagaimana enaknya ya. Ini kan sama timnya. Sama timnya ya. Karena di sini kan tadi motivasinya adalah belajar untuk berkelompok. Jadi kelompoknya harus bersemangat dalam mengerjakan ya. Nah ya, silakan disusun. Kalau sudah disusun,
Kalau ada gambar yang kosong, kalian isi. Ada yang kesulitan? Nah, ini kebalik. Boleh. Nah. Nanti gambarnya kayak gitu. Nah, ya betul. Lanjutkan. Boleh. Lanjut, sok. Nah, terus. Ini kebalik. Terus? Wah, hebat kelompok Mawar. Sudah mulai menemukan susunan yang benarnya. Kelompok Melati juga sudah. Kelompok Anggrek. Bagus. Ya. Awas, kebalik. Tidak. Cek lagi. Boleh, dilem tadi. Ada lemnya tadi. Nah. Satu-satu sok, dilem. Ya. Iya, ditempelnya di situ. Boleh, boleh ditempelin. Betul. Ini sudah disusun rapi, sudah. Di sini aja, di sini. Itunya buat yang lanjutan jawabannya, ya. Sudah? Nah, ya, bagus. Lanjutin. Ayo, semangat, Anggrek. Wah, ya, betul. Kenapa? Enggak. Tidak. Enggak, sama aja. Hanya itu mah kebetulan di belakang. Sama saja itu. Sama saja. Sama. Sama aja. Sama, betul. Ya. Boleh dibagi tugas. Ya. Nanti sesuai petunjuk dari Ibu, ya ini kan belum ada nama organ bagiannya nih. Boleh nanti dicari ini namanya apa organnya. Dicari di bahan ajar yang sudah Ibu berikan, ya. Nanti sudah, ini kan sudah nih, ini boleh ini kan, ini apa namanya, organ apa, ya. Boleh. Sudah? Wah, mantap. Ya, boleh. Yang rapi. Ya. Ayo. Harus kompak berarti. Satunya megangin lagi.
biar tidak ikut bergerak. Kenapa? Nempel? Nggak apa-apa. Masih bisa? Ya, betul. Di sininya nanti diisi sesuai dengan nama. Ya. Baru nomor berapa? Nomor 2. Nomor berapa ini? Nomor 3. Wah, lebih cepat ini. Bagus. Sudah? Tinggal yang itu ya, yang dikerjakan ya. Boleh nanti itu pengisiannya gantian, boleh. Ya. Didiskusikan dengan temannya, kira-kira jawaban yang tepatnya itu apa? Dari pertanyaan yang sudah diberikan dalam LKPD. Nah, diisi, betul. Apa itu namanya? Organ apa? Paru-paru, betul. Lanjutkan. Mana bilik kiri? Ayo, jawabannya yang mana? Serambi kiri, kata temennya. Betul. Serambi kiri. Sudah diisi? Oh ya. Paham dengan gambarnya ya, berarti bisa dipahami ya gambarnya. Dalam ini nanti yang dipresentasikan yang ini ditempelkan nanti di depan. Ya. Cuma di itu aja ditempel yang rapi, jadi supaya nanti ditempelkan di depan. Ya. Nanti yang dibahas punya ini, yang dipresentasikan nanti di depan yang ini. Ya. Sama-sama. Gimana Klarin? Sudah ini? Tinggal itu ya. Sudah nomor berapa itu? Nomor 3. Mantap. Siap. Masih semangat? Masih semangat. Boleh lihat di HP-nya. Ini ada di grup.
Ada? Ya, silahkan. Nah, kelihatan nggak? Kalau enggak temennya. Semangat kelompok Kamboja. Kenapa? Nanti ini ditempelkan di depan, yang nanti bakal dipresentasikan yang ini, ya. Nah, supaya apa? Ini hanya sebagai media untuk bagaimana sih caranya, mekanismenya itu seperti halnya yang di video tadi sudah ditayangkan. Ada, kan 4 di situ ada 4. Iya. Jadi nanti satu kebagian semua, ya. Ini nanti ditempelkan di depan sebagai bahwasanya kalian sudah bisa menyusun daripada mekanismenya. Dari mana nanti bisa dilihat ini kan kaitannya sama di nomor yang ketiga tuh, susunan mekanisme peredaran darah manusia. Itu cantik. Bagus. Ditunggu temennya ya. Sudah selesai. Ya, lebih tepatnya nanti di jantungnya itu bagian apa? Bagian ini. Ini tuh maksudnya di dalamnya jantung kan ada punya 4 itu tuh ruang kan yang tadi dipelajari. Nah, ini di dalamnya itu seperti ini. Dibacakan boleh seperti itu. Seperti halnya jawaban kalian begini boleh. Ya, itu sama-sama. Sudah? Belum? Ada yang belum selesai? Iya, dua ini adalah di sebelah sini ada nomor 3-nya belum tuh, boleh ditambahin lagi, cari lagi, mumpung masih ada waktu. Boleh, jauh lebih bagus malah.
Boleh kayak gitu, bagus tadi, hanya tinggal nanti ditambahkan saja karena ini kan kaitan juga dengan nomor yang 3. Jadi nanti ini tinggal dicantumkan 3 sambil dijelaskan gambar ini juga boleh. Itu kan ngurut nih. Enggak apa-apa. Ini juga boleh. Dijelaskan ininya saja juga boleh dijawab. Terus itu akan ya. Boleh diskusikan nanti yang nanti bakal presentasi, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, kira-kira semuanya paham boleh. Tuh, nomor 1, coba Ibu cek. Nomor 1, tuh. Teman-teman satu timnya ini paham nggak jawaban begini nih? Harus dipahami semua ya. Jawaban ini diperoleh dari mana, jawabannya seperti apa, itu harus dipahami. Ya. Nanti ini tinggal boleh nanti disebutkan organ-organnya boleh pada saat presentasi atau sesuai kemampuan kalian saja seperti apa ingin presentasi ke depannya boleh. Ya.
Nanti panggrek kalau misalkan ininya mau dibacakan di depan, dipresentasikan boleh sesuai dengan kemampuan kalian dengan bahasa kalian yang kalian pahami itu seperti apa. Ya, itu boleh. Jadi selain ini, jadi nanti ada satu orang yang boleh mempresentasikan ini. Halo. Sudah dicek ya. Presentasi comeback. Presentasi comeback. Kenapa? Satu orang gantian boleh gantian atau mekanismenya seperti apa, misalkan pengen gantian boleh, atau mau nanti pada saat itu mau bareng-bareng juga boleh, bebaskan berdasarkan pemahaman kelompok daripada ini seperti apa nih ya. Ya awas lepas, boleh dilem lagi itunya. Sudah? Belum? Bagus. Lanjut, ayo. Kira-kira semuanya bisa memahami. Presentasi boleh. Nanti pas selesai presentasi. Nanti pas di depan, ya.
Satu kelompoknya sudah bisa dipahami kan? Bisa. Kamboja sudah. Melati, satu kelompoknya sudah dipahami? Sudah. Bisa. Yang Mawar sudah bisa dipahami? Sudah. Ya? Yang Anggrek? Sudah? Nah, silakan barangkali kalian mau menyiapkan untuk presentasi nanti yang ke depan, ya. Ibu masih beri waktu 3 menit untuk kalian diskusikan nanti yang presentasi di depan nomor bagian ini siapa. Ini yang bagian ini siapa, boleh nanti didiskusikan di depan, ya. Siapa nanti yang nomor 1? Bukan aja ada beberapa pertanyaan tuh di LKPD. Nanti silakan bisa kalian, ini kan ke teman kaliannya itu siapa, ya. Boleh nanti siapa. Yang satu bagiannya misalkan Senja, yang kedua Nisa misalkan, ya boleh. Boleh. Nampaknya Kamboja ini semangat sekali. Baik, sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Masih bersemangat? Masih. Ipa? Tidak. Ipanya dulu. Hebat. Terima kasih. Ibu punya beberapa amplop, ya. Nanti kalian ketua kelompoknya nanti boleh maju ke depan untuk mengambil amplop yang ada di ibu. Ya, nanti tinggal pilih nih. Ini adalah ini nanti bisa dibuka nanti di kelompoknya. Ya, siapa? Kelompok Kamboja. Semuanya maju dulu ke depan ya. Maju. Kamboja kelompoknya aja, ketuanya maju. Mawar ketuanya maju. Hairunisa. Yang ketiga, Klarin. Sifani boleh maju. Apakah Nanta boleh? Ya, boleh. Oke, sini dulu ke depan. Sini depan. Ya. Depan dulu sebelum kalian nanti memilih, ya. Silahkan boleh tinggal memilih yang mana bersamaan, silahkan boleh secara bersamaan yang mana milihnya, yang mana, jangan rebutan, ya. Kalau ini dibuka, sok silahkan dibuka. Dibuka, boleh diperlihatkan ke depan, boleh. Kelompok 1 siapa? Berarti kelompok Mawar nanti tampil di urutan yang pertama. Kemudian kelompok, boleh tepuk tangan terlebih dahulu, ya. Kelompok yang kedua itu adalah Kamboja, ya. Nanti kedua Kamboja, yang ketiga Melati, dan yang keempat nanti adalah Anggrek. Beri tepuk tangan untuk kita semua biar jauh lebih semangat. Terima kasih, boleh duduk lagi ke tempat duduknya. Boleh dipersiapkan, ya. Kalau nanti sudah siap LKPD-nya, boleh nanti sebelum nanti dikumpulkan ke ibu kita presentasikan dulu nanti ke depan, ya. Ya, tadi yang pertama adalah Mawar. Sudah siap Mawar? Sudah siap? Sudah? Pertanyaan? Silakan, boleh maju ke depan. Sini, di sini. Boleh ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum presentasi mari kita yelling dulu. 1, 2, 3. Mawar harum setiap hari.
nanti di depan 1 kali lagi yelnya biar lebih semangat. Ayo lebih semangat lagi. Ayo. Ya, boleh silakan. Kalau yelnya di Mawar harum setiap hari. silakan boleh bisa dilanjutkan. Baik, di sini kami akan memperkenalkan anggota dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Helin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang diberikan tadi. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia. Jawabannya adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah berdasarkan fungsinya masing-masing. Darah berfungsi untuk mengangkat dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tuliskanlah susunan alur mekanisme peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil mengandung karbon dioksida. Jantung ke paru-paru ke jantung, atau serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru ke serambi kiri. Peredaran darah besar mengandung oksigen. Jantung ke seluruh tubuh ke jantung. Serambi kiri ke bilik kiri ke seluruh tubuh ke serambi kanan. Pertanyaan selanjutnya. Kesimpulan apa yang dapat disusun dari kegiatan yang telah kamu lakukan? Jawabannya adalah kami telah mempelajari tentang organ-organ tubuh yang bekerja pada sistem peredaran darah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jawabannya adalah aorta. Apakah sudah bisa dipahami? Beri tepuk tangan untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di kelompok selanjutnya yang kedua. Silakan kelompok Kamboja, boleh ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Kamboja indah, berwarna, gembira. 1, 2, 3. Kami kelompok Kamboja indah, berwarna, gembira. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kaila. Saya Zora. Saya Rubeni, saya Dewi Najata. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia. Jawabannya adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah berdasarkan fungsinya masing-masing. Jawaban pertama. Darah berfungsi mengangkat dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbondioksida hasil pernafasan. Jawaban kedua. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jawaban ketiga.
Pembuluh darah berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pertanyaan selanjutnya. Tulislah susunan alur mekanisme peredaran darah manusia. Kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini adalah seluruh tubuh. Kedua ini paru-paru. Di sini serambi kanan, di sini serambi kiri. Ini bilik kanan, ini bilik kiri, dan ini seluruh tubuh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Kesimpulan apa yang dapat disusun dari kegiatan yang telah kamu lakukan? Jawabannya adalah, kami telah mempelajari tentang organ-organ tubuh yang bekerja pada sistem peredaran darah. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Izin menjawab. Jawabannya adalah sekepalan tangan orang dewasa yang beratnya sekitar 300 gram. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memulai yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Melatih, mekar, ceria. 1, 2, 3. Melatih, mekar, ceria. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarin Zahari Falakya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella. Perkenalkan, nama saya Berdari. Baik, kami akan memulai pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia. Jawabannya, sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan beredar organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah berdasarkan fungsi masing-masing. Jawabannya, darah berfungsi untuk mengangkat dan mengedarkan sehari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksigen hasil pernafasan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembunuh darah berfungsi untuk mengantar darah ke seluruh tubuh. Jawaban selanjutnya. Susunan alur mekanisme peredaran darah manusia. Ini adalah bagian-bagian alur mekanisme peredaran darah manusia. Di sini ada paru-paru, di sini juga ada paru-paru. Di sebelah kanan ada serambi kanan, di sebelah kiri ada serambi kiri, dan di bilik kiri ada bilik kiri. Di sebelah kanan ada bilik kanan, dan ini seluruh tubuh. Pertanyaan selanjutnya. Baik,
dong. Gimana bisa dipahami? Tepuk tangan. Mari kita presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terakhir kelompok yang keempat ya. Nah, kelompok yang keempat. Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggrek selalu di hati. Boleh satu kali lagi Bu Mita? Anggrek selalu di hati. Silakan dilanjutkan. Kami dari kelompok Anggrek, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cemani Kirena Dianca. Saya Mufida Naila Husna. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian alur mekanisme peredaran darah manusia. Dari yang paling atas ini seluruh tubuh. Di sini ada paru-paru dan dengan ditandai warna merah muda ada serambi kanan dan ditandai dengan warna kuning ada serambi kiri. Di bawah serambi ada gili kanan dan gili kiri dengan ditandai warna hijau. Dan yang paling bawah ini seluruh tubuh. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan beserta dengan jawaban. Pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia. Sistem pertanyaan jawaban pertama. Sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, nutrisi dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah berdasarkan fungsinya masing-masing. Dan untuk jawabannya, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian, pembuluh darah berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Soal yang ketiga, tuliskanlah susunan alur mekanisme peredaran darah manusia. Jawabannya, peredaran darah kecil mengandung karbon dioksida, yaitu dari serambi kanan, kemudian ke biri kanan, lalu ke paru-paru dan ke serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar mengandung oksigen dari serambi kiri, kemudian ke biri kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan ke serambi kanan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, kesimpulan apa yang dapat disusun dari kegiatan yang telah kamu lakukan? Jawabannya, kami telah mempelajari tentang organ-organ tubuh yang bekerja pada sistem peredaran darah. Dari presentasi tadi, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kamboja, boleh. Saya Nurbaiti dari kelompok Kamboja ingin bertanya, pada peredaran darah besar mengandung apa? Pada peredaran darah besar yaitu mengandung oksigen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil daripada susunan alur mekanismenya, minta tolong
kemudian ada namanya selangnya, kemudian ada air. Kalian tahu selang kan? Kalau diesel atau pemompa air itu kadang ada dari selangnya atau pipanya. Diesel atau pemompa itu adalah jantung kita. Pipa atau selang itu ibaratkan pembuluh darah kita. Dan air yang mengalir di dalam tubuh, di dalam selang tadi itu adalah darah kita. Itu adalah dari kegiatan yang sudah kita pelajari ini supaya kalian lebih memahami. Kemudian setelah itu ibu akan memberikan proses ke kalian yang nanti akan ibu kirimkan ke link kalian masing-masing ya. Nanti silakan ibu akan mengirimkan link proses untuk kegiatan hari ini ya, sebentar. Silakan, ibu sudah kirimkan dan postesnya, kemudian tokennya sama IPA 8 ya. Kalian dulu lihat dulu, beri namanya, beri kelas, kemudian jawab dengan hati-hati berdasarkan dengan kemampuan kalian, pemahaman kalian yang tadi dipelajari pada pembelajaran. Oke, sudah? Cek ya. Apakah sudah mengerjakan semua? Terus semuanya sudah masuk dan ternyata yang memperoleh nilai tertinggi ini adalah Mufida. Beri tepuk tangan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada Zora, beri tepuk tangan untuk Zora. Yang ketiga ada, berubah ini ternyata. Yang ketiga ada Kayla. Yang ketiga nilai tinggi ini ibu punya sedikit hadiah untuk kalian. Mudah-mudahan hadiah ini bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Siapa tadi yang pertama? Ya, sama-sama. Yang kedua? Oke. Nah, di sini ya, agar ibu lebih memahami tentang pemahaman kalian, ya, kalian nanti silakan ibu minta untuk menuliskan perasaan kalian setelah mempelajari bab ini dengan emoticon. Emoticon tahu kan? Biasanya yang bermain HP menuliskan emoticon. Adakah yang bersedia untuk menuliskan emoticon untuk pembelajaran hari ini? Adakah yang bersedia di depan? Bisa, boleh? Perasaannya bagaimana, Miss? Boleh tuliskan di depan? Ibu butuh
pelajari pada bab ini. Ibu pengen tahu. Adakah yang bersedia? Boleh? Boleh disebutkan saja, boleh tidak maju ke depan, boleh. Boleh maju ke depan atau mau disebutkan saja, boleh. Kesimpulan apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan boleh. Sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Itu adalah dari definisi atau dari pengertian sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah tadi nutrisi, hal-hal yang penting itu diedarkan ke seluruh tubuhnya melalui yang namanya darah. Makanya saat kalian dalam kondisi yang kurang sehat itu kadang-kadang lemas. Ya, makanan juga karena makanan jarang masuk ke tubuh kita mengakibatkan tubuh kita menjadi lemas. Ya. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya pada pembelajaran kita hari ini kalian ini sudah belajar mengenai bagaimana organ-organ yang ada di dalam sistem peredaran darah. Ya, dalam sistem peredaran darah seperti tadi ada jantung, ada darah, ada darah, begitu pula dengan alur mekanismenya. Alur mekanismenya itu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kelainan-kelainan yang bisa timbul atau bisa terjadi di dalam sistem peredaran darah manusia. Tentunya setiap di dalam tubuh itu pasti akan ada kelainan karena pada pencernaan yang lain kita kan ada kelainan yang harus kita lalui. Itu pula dengan sistem peredaran darah pun sama. Ya, di dalam sistem peredaran darah pun itu ada kelainan-kelainan yang harus kalian pahami. Ya, nanti itu akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran, biar lebih semangat, mari kita berdiri terlebih dahulu. Ya, kita beri tepuk semangat. Ya, sudah bisa tepuk semangat? Belum? Contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Murid-muridnya aktif, kerja kelompoknya juga best, ya, saling membantu antar tim. Itu berarti tujuan yang ingin kita capai pada hari ini itu bisa terlaksana dengan baik. Dengan cara apa? Teman-temannya bisa paham, kerjasama timnya juga luar biasa solid. Ketika ada teman yang kurang paham, itu bisa bertanya dengan temannya. Ya, jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Ya, kemudian Ibu juga mengapresiasi betul bagaimana cara kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, kemampuan kalian dalam memahami materi, kemudian keseriusan kalian juga dalam pembelajaran dengan tidak bergurau dengan temannya, dengan tidak bercanda, itu menjadi poin yang bagus untuk menambah daripada nilai kalian. Ya. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, ya, marilah kita pimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Boleh doanya dikatakan boleh. Doa agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini itu jauh lebih manfaat. Baiklah, boleh dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai.
Baik Ibu Ekwin, tadi baru saja kita observasi ya, tadi saya lihat sangat luar biasa pemberian materi menuntun anak di kelas yang saya lihat dari Ibu Ekwin gitu kan ya. Nah, dari hasil observasi saya gitu, kira-kira nih tadi di kelas gitu kan, refleksi apa yang bisa Ibu Ekwin ini sampaikan gitu kan? Untuk pembelajaran itu sudah sesuai urutannya ya Pak, dari awal pembukaan ya, sampai betul. penutup itu sudah sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah dibuat pada modul. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada yang kurang tidak tadi pas melakukan pembelajaran di kelas gitu? Berdasarkan tadi, saya merasa durasi waktu untuk penayangan video ini kurang. Jadi untuk pemahaman ke anak mungkin jadi kurang maksimal. Saya merasa kurang maksimal di anak. Jadi saya mungkin introspeksi buat saya ke depannya untuk penayangan video durasinya dipertambah supaya anak itu jauh lebih jelas, lebih memahami kembali untuk materinya. Memang sih saya tadi lihat juga sih anak-anak kayaknya merasa kurang gitu kan ya. Nah, itu ada yang lain nggak yang kira-kira tadi pas memberikan materi gitu, mungkin anak masih kurang, ada lagi nggak kira-kira? Enggak sih Pak, saya hanya pikir video aja lebih ini lagi supaya lebih maksimal aja. Oke, baik. Dengan durasi tadi itu ya yang kurang, kira-kira rencana ke depan dari Ibu Ekwin untuk pembelajaran kira-kira lebih maksimal lagi itu apa tindak lanjutnya? Pengen penggunaan pembelajaran berbasis digital, jadi memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti halnya wifi yang ada di sekolah, kemudian penggunaan HP juga lebih dimaksimalkan lagi karena HP itu sebagai salah satu media pembelajaran juga yang bisa diakses untuk anak. Gitu. Dan pemanfaatan yang lain kayak misalkan di penggunaan media YouTube dan lain sebagainya itu bisa jadikan sumber belajar anak. Artinya dengan tindak lanjut seperti itu, saya yakin gitu kan ya, ke depan anak-anak mungkin lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran IPA yang Ibu Ekwin ya. Nah, untuk pengembangan diri ke depan nih, ya, aktivitas pengembangan apa yang pengen Ibu Ekwin kembangkan gitu? Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan ya Pak, karena mungkin pembelajaran kemarin itu saya merasa digitalisasinya masih kurang, kayak durasi dan lain sebagainya. Saya ingin meningkatkan lebih lagi untuk kayak tadi misalkan kayak video, kemudian kayak pemanfaatannya jauh lebih ditingkatkan lagi, sehingga anak itu memang termotivasi lagi dengan informatika yang sekarang media pembelajaran yang banyak itu, jadi lebih bersemangat lagi buat belajar. Nah, kira-kira gitu kan ya, kapan ini pengen dilaksanakan? Saya harap sih pertemuan selanjutnya pada saat saya belajar pembelajaran lagi di kelas itu bisa saya lakukan. Oke, jadi dengan semakin cepat gitu, semakin baik gitu kan ya, biar motivasi anak untuk belajar tidak turun, artinya terus naik seperti itu. Baik Ibu Ekwin, yang jelas terima kasih nih atas waktunya. Mohon maaf tadi diobservasi oleh saya. Yang jelas saya yakin anak-anak akan lebih antusias lagi dengan semangatnya Ibu Ekwin dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan tadi generasi emas di 2045 akan tercapai oleh Ibu Ekwin dan teman-teman yang lain di SMP Negeri 2 Lelean. Baik, itu saja dari saya, tetap semangat. Besok langsung beraction ya tentang tadi apa yang akan dikembangkan atau tindak lanjutnya. Baik, itu saja Ibu Ekwin, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih.